Untuk pemain Garuda FC itu jaga gawang ada Ahmad Seribu, Didi Lahidin Misbah, Didi Yusuf Hanif, Najib Abdul Hamid, Asim Farhan, Mastur Solidon, Fajarjat, Nair, Razakun, Kapten Nurul. Dan babak pertama sudah dimulai, sekalian menjelang babak pertama ini sudah dimulai. Nah, pertandingan sudah cukup panas pada babak pertama ini. Langsung satu berpindah ke tengah, ternyata ada Wahidin bukan kepada 16 namun salah kontrol sana ada nomor 2 umpan kepada Didi. Didi masih bola umpan satu kepada nomor 2 masih namun salah pengertian. Halo saja ternyata masih ada Hanif menguasai bola di tengah, umpan melebar ke sisi kiri namun masih dikuasai oleh nomor 15. Tendangan satu ke tengah, siapa yang dituju masinya namun bisa dipotong saja oleh Wahidin. Berjalan dengan nomor 2 namun dibayang-bayang oleh dua pemain namun masih menguasai Wahidin. Umpan ke samping kanan namun berbahaya masuk di dalam pertandingan namun tidak ada yang bisa menyambut datangnya bola yang sudah cantik ini. Umpan dari Abdul Hamid namun tidak bisa ada yang menjangkau bola yang masuk ke kotak wilayah kotak penalti. Penjaga gawang Ladi kita menunjukkan hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk tim Satria. Mundur ke belakang, lihat rekan-rekannya siapa yang tuju, ternyata melambung saja jauh di sana ternyata ada Fahmi namun bisa dioleh Wahidin sudah saja namun masih ada nomor 15 menguasai bola. Terjadi perebutan bola antara nomor 15 namun bola dibiarkan keluar saja keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim Garuda. Lemparan ke dalam, siapa yang tuju, nomor 3 satu setia ke tengah ada Hanif namun masih mengganggu di sana nomor 2 sama celah apa yang diambil satu bersisa jalan namun ternyata mengangkat kaki terlalu tinggi sehingga maka wasit atau pemimpin jalannya pertandingan menyebut sehingga terjadi pelanggaran. Ada sang kapten yang akan menghadapi bola Irham nomor 6 sehingga langsung melebar ke sisi kanan pertahanan dari Garuda namun Aceh gagal mengontrol bola sehingga bola keluar lapangan. Pertandingan memberikan tendangan bebas saja untuk tim Garuda FC. Dilakukan oleh Juli yang masih menghadapi bola. Siapa yang tuju jauh ke tengah, siapa yang tuju nomor 2 masih berberikan bola udara di sana ada tuju menguasai bola namun bisa dihajar saja namun mengangkat kaki terlalu tinggi, berbahaya di sana sehingga peluit berbunyi bertanda pelanggaran terjadi. Lagi-lagi ada Irham yang akan menendang bola, lihat ke sisi kiri ternyata siapa yang dituju ada Fahmi di sana. Fahmi bergolnya berbahaya masih di tengah yakin namun di sana ada tarikan namun tidak jadi pelanggaran. Akhirnya masih perubatan bola di sana namun Wahidin membayang-bayang sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Tendangan bebas saja untuk tim Garuda. Pertandingan berjalan pertama ini ternyata cukup ramai pada menit-menit awal ini. Ternyata kedua kesebelasan sudah panas, sudah saling adu serangan dan adu pertahanan. Kita nantikan siapakah yang akan berhasil merebut poin penuh pada sore hari ini. Apakah tim Garuda atau tim Satria yang akan memenangkan pertandingan sore hari ini ataukah akan terjadi drama adu penalti? Kita nantikan bersama-sama. Jangan beranjak dari tempat duduk Anda atau tempat berdiri Anda karena pertandingan ini masih cukup lama dan masih cukup seru dan asik untuk ditonton bersama-sama. Ternyata ada tendangan pojok yang pertama untuk tim Satria adalah ada Wildan. Tendangan melambung sama siapa yang dituju namun ada Wahidin, masih ada nomor 12 masih bekerjasama dengan Fahmi umpan ke tengah masuknya namun bisa meminggir. Ada Wahidin di sana membawa nomor 2 namun tendangan lagi ke tengah siapa yang dituju, ternyata ada Didi di sana diburukan bola masih melihat ke sana bersama dengan Wahidin bernama Wahidin masih namun ternyata bola membentur tangan dari Wahidin sehingga terjadi handsball. Tendangan bola ternyata ada Aceh sebelah, tendangan langsung ke tengah siapa yang dituju ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Ahmad Seribu sehingga bola mudah sekali ditangkap karena datangnya terlalu lemah. Mundur ke Irham melalui tengah masih dikasih oleh Wahidin umpan kepada bersama dengan Didi umpan jauh di sana namun ternyata sudah terjebak
Ternyata ada Juni lagi yang menjadi eksekutor tendangan mati. Juni tendangan ke tengah, siapa yang dituju? Ternyata nomor 2 berdua di sana di Gerham. Tuhan dengan siapa lagi di sana lagi lah. Apa lagi nomor 11 Acang Aceh bola kembali sendiri mulai kontribusi. Yang itu 2-1-2-3 pemain ini bisa dibantu oleh siapa lagi di situ adalah Aceh. Aceh melakukan lemparan ke dalam siapa yang dituju. Ternyata bekerja sama dengan, namun terjadi salah lemparan Aceh sehingga lemparannya harus diulang dan dikembalikan untuk tim Garuda itu. Yahudin lakukan lemparan kepada Dido. Dido semakin melihat ke sana, namun di bawah pemain jaga di sana ada Wilda membawa sendirian melihat 6-9 di sana. Namun lagi-lagi jaga karena pertahanan yang cukup kuat dari tim Garuda ini. Nah, ada musuh nomor 2 begitu ke sana, ada nomor 12 Tanil membayang-bayang masih ada Didi umpan lambung ke sana, masih di garis pertahanan dari tim Satria. Namun bola kembali dan mampu dijangkau oleh tim Satria sehingga bola keluar lapangan. Pertandingan tendangan bebas saja untuk tim Satria FC. Ya, tinggal yang lagi mundur ke belakang satu tiga Aizin tentang kanannya jauh ke tengah di sana ada Wildan yang satu bersih mau ke siapa masuk dan melebar ke sisi kanan pertahanan dari tim Satria. Di tengah dengan ada di sana ada nomor 16 melebar ke sisi kiri ada 18 satu bersih saja tidak mau mengambil resiko karena itu terlalu bahaya sehingga bola dibuang saja oleh Bulutses. Ya, Bulutses ternyata melakukan satu bersih siap menyelamatkan gawangnya dari ancaman pemain-pemain dari tim Garuda FC. Untuk yang baru datang atau baru menyaksikan pertandingan sore ini yaitu yang bertanding pada sore ini yaitu tim Garuda melawan tim Satria FC, di mana tim Garuda memakai jersey warna hijau dan Satria memakai jersey warna kuning hitam. Lemparan ke dalam Didi kepada nomor 6 maksudnya, namun gagal ada Hanif masih dibayang-bayang di sana dan satu bersih saja, namun tidak ada kawan di sana sehingga bola mudah sekali untuk direbut oleh tim Garuda. Didi lakukan tendangan ke tengah umpan coba kepada nomor 2 umpan lagi di sana nomor 2 dibayang-bayang 1-2-3 pemain sehingga janggal di sana. Apa yang dulu masih nomor 15 membawa sendirian masih dikejar 2 pemain, namun bola masih meluncur ke kaki sana sehingga bola keluar lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim Garuda FC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ada di sana, namun lagi-lagi gagal kontrol sehingga bola keluar lagi untuk yang kedua kalinya. Namun untuk saat ini lemparan ke dalam untuk tim Satria FC. Ada nomor 12 siapa yang menyapa, ternyata ada Wildan yang akan melempar bola di sana. Siapa yang dituju, rekan-rekannya masih meminta bola, ternyata yang dituju adalah Fahmi berduel di sana, namun masih lebih dekat dengan maju ada Fahmi memasuki kotak penalti. Nah ada Fahmi, namun masih bisa di satu bersih saja oleh tim Garuda FC. Ya, ternyata masih berselut di tengah sana nomor 2 umpan ke kepada Hanif mungkin kembali lagi ke belakang, umpan tadi ke belakang namun gagal kontrol karena terlalu licin mungkin sehingga bola kontrol tidak maksimal sehingga mudah sekali direbut untuk tim dari tim Satria. Ternyata ada Wahidin dibayang oleh Aceh masih dibantu oleh Hanif dari kita ada Wahidin dibayang oleh Aceh bersama dengan Hanif di tengah siapa yang dituju nomor 2 masuknya, namun ada dorongan di sana sehingga bola namun Aceh masih berbatang negasi, namun dikembali satu pemain masih ada Aceh memang memberikan ke belakang Fahmi, namun bisa dihalau saja oleh pertahanan dari tim Satria FC. Namun ya ternyata kesana sudah terjadi benturan sehingga peluit berbunyi terjadi bertanda, ternyata ada handuk yang terjadi bertanda pelanggaran terjadi. Ya, tendangan bebas saja untuk Garuda. Ternyata Didi masih melihat rekan-rekannya siapa yang dituju melambung di sana, siapa yang dituju ternyata ada nomor 18 yang dituju juga sama melebar ke sisi kiri, ke sisi kanan ke sisi kiri pertahanan dari tim Satria FC. Ada Wahani di dalam satu masih ada Aceh masih namun tendangan ke siapa tidak terarah atau terukur tidak ada rekannya di sana sehingga bola ternyata sudah keluar lapangan pertandingan. Wahidin lempar ke dalam, ada nomor 2 di sana, nomor 2 kembali kepada Wahidin masih membawa bola, masih bola namun dikembali oleh Aceh masih berdua ke sana, ternyata bekerja sama dengan Didi masukkan namun membentur kaki dari kirim pemain Satria FC. Ini kembali dikuasai oleh pemain Satria FC, namun lagi-lagi gagal umpan sehingga bola direbut saja oleh tim Garuda FC. Ini kembali bola dikuasai oleh tim Satria, tendangan yang saja namun bisa dihalau oleh Juni masih Aceh
bersama dengan Fahmi ternyata masih di bawah dua pemain sehingga mudah sekali terlepas oleh DT bersama lagi nomor 2 umpan salah umpan ternyata sehingga boleh dikuasai oleh Winda menuju bisa nomor 3 apa yang terjadi ternyata peluit berbeda lagi pertanda pelanggaran terjadi pelanggaran untuk tim Satria FC. Ya, pelanggaran yang cukup ideal untuk memasang bola entah diarahkan ke gawang atau menuju rekan-rekannya yang akan menyambut datangnya bola. Umpan dari Wilson, kita lihat apakah langsung ternyata tendangan langsung eksekusi kepada tangan pasti maksudnya, namun bola masih dikuasai oleh Aceh. Juga yang dari satu untuk pemain masih melihat di sana 69 Aceh masih bola, namun lagi-lagi dipatahkan oleh pemain bertahan dari tim Garuda FC. Tendangan langsung ke tengah satu bersih akan dituju, ternyata lagi-lagi pelanggaran terjadi di sana hingga peluit berbunyi. Tendangan bola saja Irfan yang akan menghadapi bola, siapa dituju ternyata melebar kesulitan pertahanan, namun ada Wahidi di sana yang menyapu bersih. Ada Didi yang menekan jauh di sana, ada Wahidi namun lebih dekat dengan penjaga gawang Satria FC lagi. Ya, Nabi masih melihat bola, tendangan namun di sana jauh di sana melebar ke sisi kiri pertahanan dari tim Satria FC yang masih ada kami. Ternyata penjaga gawang keluar dari sarangnya menyambut datangnya bola dan satu bersih saja sehingga bola masih selamat dari kebobolan. Masih kalau bola mungkin masih, ternyata masih bisa ditangkap dengan mudahnya oleh penjaga gawang dari tim Garuda FC. Tim Garuda FC meleleh serangan di sana, namun bola lemah datanya, maksudnya umpan langsung kepada Hanif, namun bola lemah datanya yang kita langsung saksikan masih Garuda. Ternyata bola masih menuju ke tengah, ada Didi di sana masih bola tentang kerjasama nomor 2 maksudnya, namun salah pengertian antara Didi dengan nomor 2 sehingga bola mudah sekali direbut. Satu bersih saja oleh Didi menjadi bersih karena ada serangan membahayakan dari tim Satria FC hingga bola dibuang saja keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan sudah dilakukan, ternyata ada Aceh yang dituju berebutan dengan Wahidi di sana yang diambil oleh dua pemain hingga bola keluar lapangan membentur salah satu pemain Satria hingga tidak terjadi corner atau tendangan bebas untuk Satria, namun hanya menghasilkan tendangan bebas kita nganu pemain MB man ngomot munyeng dewan. Ternyata ada pergantian pemain dari tim Satria FC yang masuk. Suka live ya. Sebentar sudah dilangsungkan, ternyata ada Didi mengatur bola di dalam itu. Ternyata masih melihat kesana bersama oleh peluang itu di dalam satu dua tiga pemain ada kamu tendangan langsung ke bola, namun bola lemah datangnya sehingga bola masih bisa dijangkau atau masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Satria FC lagi. Lalu sudah tendangan bola tengah kemudian namun ada masih dia bola Didi, ada Wahidi bersama dengan Didi lagi masih masuk bola melihat melewati satu dua tiga pemain masih Didi, ternyata ditendang oleh tiga pemain sehingga ini sudah tidak mudah sekali untuk melewati pemain dari tim Satria FC. Didi masih masuk bola, umpan ke tengah siapa masih Jawa Hamid, namun bola disundul masih berada di dalam penguasaan tim Garuda FC. Wahidi menuju ke tengah masuk bola namun masih dikuasai oleh Didi yang masuk kotak penalti atau jadi ternyata masih ada rekannya di sana sehingga bola disatu tersiaga oleh pemain bertahan dari tim Satria FC. Wahidi masih membawa bola sendirian dari sisi kiri, tidak ada rekan di sana, ternyata Wahidi membentur kaki salah satu pemain dari tim Satria, lemparan ke dalam ada Wahid siapa yang akan diputar, ternyata ada nomor 2 ditolong masuk ke penalti, namun lebih dekat dengan penjaga gawang sehingga mudah sekali untuk ditangkap dalam pelukannya. Wahana dia langsung lari tendangan ke tengah siapa itu ternyata di sana ada Tani yang paling saja maksudnya, namun masih gagal kami membentur, ternyata ada dorongan Fahmi kepada Didi sehingga terjadi pelanggaran. Tendangan bebas saja untuk tim Garuda FC. Pertandingan yang sangat seru ini, tentang pertandingan yang sangat sama-sama kuat antara kedua kesebelasan ini. Masih skor pada sore hari ini dan babak pertama ini masih 0-0. Ya, ternyata ada pergantian pemain dari tim Garuda FC, ternyata melakukan pergantian pemain. Ya, Juli pertandingan sudah dilakukan, ada Hani, ada Tidu, tendangan langsung bersama-sama masih membentur pemain pertahanan dari tim Satria FC, masih Aceh masih bola sendiri kita yang mengalami Tidu, Aceh
yang masih menjauh sendirian. Aceh melakukan samba di sana. Dibayang-bayang oleh 1, 2, 3 pemain. Apakah berhasil Aceh melakukan serangan? Namun bola keluar lapangan pertandingan. Sudah menghasilkan tendangan bebas saja untuk tim Satria FC. Serangan-serangan demi serangan antara kedua kesebelasan ini. Jual beli serangan antara kedua kesebelasan ini belum mampu menghasilkan skor apapun. Tendangan langsung masih bisa dalam jangkauan penjaga gawang sehingga masih keluar lapangan pertandingan dan menghasilkan ya ternyata tendangan bebas untuk penjaga gawang saja. Kita nantikan siapa yang akan mengisi tendangan mati ini. Ternyata masih ada Juli yang akan mengeksekusi tendangan bebas atau tendangan gawang ini. Juli melihat rekan-rekannya ke tengah, siapa yang dituju, ternyata menuju ke tengah saja. Pendek datanya bila jatuh ke pemain Satria. Ternyata masih dihalau lagi. Pemain Satria masih berkutat di tengah. Ada Wahidin bekerja sama lagi dengan Didi masih melihat ke sana, berkutat sama melebar ke sisi kanan. Namun Ani gagal kontrol di sana sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam kedalukan, ada Wildan disambut bayarnya oleh Didi. Masih bola, namun terjadi benturan di sana sehingga bola membentur salah satu pemain bertahan dari tim Garuda FC sehingga bola keluar lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam kedalukan tim Satria FC. Bola. Ya, kita nantikan lemparan ke dalam. Siapa yang akan melempar? Ternyata ada Wildan yang akan melempar bola. Siapa yang akan dituju? Rekan-rekannya sudah menantikan lemparan ke dalam. Ada nomor 14 yang dituju, maksudnya namun lebih dekat. Namun bola masih keluar lapangan pertandingan karena tidak ada rekan yang menyambut bola di sana sehingga bola keluar lapangan pertandingan saja menghasilkan tendangan bebas. Ternyata sekarang yang menghasilkan tendangan mati ada Ahmad Syirzi lagi penjaga gawang dari tim Garuda FC. Lakukan tendangan bebas ke tengah. Ada Didi masih dapat terlihat namun lebih dekat dengan Wildan masih menguasai bola tendangan langsung di sana namun tidak ada kawan di sana sehingga tidak bisa terjadi serangan-serangan yang membahayakan. Lemparan ke dalam saja untuk tim Garuda FC. Kita ada Abdul Habib yang akan melempar bola. Siapa yang akan dituju? Kita nantikan. Ternyata lemparan ke dalam jauh kepada masuknya kepada Hanif masuknya namun disebut saja oleh garis pertahanan dari tim Satria FC. Lemparan kembali oleh Wahidin. Ternyata Wahidin umpan ke pendek kepada Didi lakukan umpan ke tengah. Siapa dituju? Masuk di dalam bola namun masih dekat dengan pertahanan atau pemain bertahan dari tim Satria FC. Juga bola dibawa saja keluar lapangan hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk tim Garuda FC. Tendangan bebas yang pertama untuk tim Garuda FC. Ada Didi, dia dilakukan ke tengah. Siapa yang akan menyambut bola? Namun tidak ada yang bisa menyambut bola. Datang tendangan sambut bola yang bagus. Namun ada serangan balik di sana. Ada Satria yang melakukan serangan balik tepat di sana. Ada Kahbi dan Daumel bawa semua sama tengah. Masih dalam bebas goceng nomor 11. Gocekan di sana, gocekan lawan tendangan nomor 14. Namun terlalu lama sehingga bola mudah sekali direbut oleh pertahanan dari tim Garuda FC. Kini kembali dikuasai oleh tim Garuda FC. Ada Didi bekerja sama dengan Wahidin ke tengah. Wahidin masih membawa bola sendirian. Wahidin melewati satu jadi pemain kembali lagi. Namun ada satu bersih dan ada Bulukas yang mampu menyambar bola sehingga bola mampu dikuasai oleh tim Satria FC. Kini kembali dikuasai oleh tim Garuda. Didi melihat-lihat di sana. Melihat 69 masih berkotak-kotak di tengah di sana. Terlalu membentuk pemain-pemain sehingga tidak mudah untuk melewati salah satu pemain. Bola melebar ke sisi kanan pertahanan dari tim Garuda FC, namun lebih dekat dengan pertahanan dari tim Garuda FC. Hanif melakukan tendangan bebas di sana, namun lebih dekat masih ada Aceh berebutan dengan Hanif, namun bola sudah keluar lapangan pertandingan dan masih memang ke dalam. Lemparan kepada Didi masih membawa bola sana menguasai bola. Umpan kepada nomor 2 kembali lagi pada Didi. Umpan kerjasama yang sangat bagus, namun lagi-lagi umpan kerjasamanya mampu dipatahkan, lagi-lagi dipatahkan oleh garis pertahanan dari tim Satria FC. Ini pertahanan ditawan oleh tim Satria FC, namun lagi-lagi serangan-serangan antara kedua sebelasan ini mampu dipatahkan oleh kedua garis pertahanan dari tim masing-masing sehingga bola atau gawang dari kedua kesebelasan masing-masing masih selamat dari
bahaya atau malapetaka atau kebobolan. Ternyata sudah terjadi offset di sana. Ternyata siapa yang terjaga offset? Ternyata Hamid Abdul Hamid yang sudah terjebak 2 kali. Ada hitnya ada lagi tendangan pendek saja di sana sehingga bola masih kepada Aceng. Bola kita kepada Aceng. Aceng dibayang-bayangi satu lagi pemain sehingga tidak mudah sekali untuk melewati garis pertahanan dari tim Satria FC. Ini ada siapa lagi? Ada Dudin masih umpan lambung di sana, umpan di sana namun tidak ada awan di sana. Bola dibiarkan saja oleh keluar oleh Dudin sehingga bola keluar lapangan. Pertandingan hanya menghasilkan tendangan bebas saja atau tendangan gawang untuk tim Satria FC. Ya, mohon bantuannya untuk rekan-rekan Persita FC untuk mengambil bola yang jatuh ke bawah. Lagi mohon bantuannya untuk teman-teman Persita atau rekan-rekan Persita untuk mengambil bola yang jatuh ke bawah agar memperlancar jalannya pertandingan pada sore hari ini. Mohon bantuan dan kerjasamanya. Terima kasih. Ya, kita kembali lagi memasuki pertandingan. Ternyata sudah ada lemparan ke dalam, ada Wildan yang menguasai bola dari sisi kanan. Ternyata Wildan mencoba melakukan tendangan crossing namun masih membentur kaki dari pertahanan tim Garuda FC. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kepada UDPD masih melakukan tahun dari satu tim pemain. Nah, yang terjadi benturan-benturan di sana masih ada nomor 3 yang maju di sana. Namun lagi patahkan. Namun ada serangan balik seperti sana ada Dewan di sana saat 1, 2, 3. Namun bola dibiarkan saja. Ternyata sudah membentur pertahanan atau ternyata tidak terjadi corner, hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk tim Satria FC. Ya, serangan sudah dilancarkan untuk masing-masing, namun belum juga menghasilkan skor atau belum terjadi skor yang berubah. Masih 0-0. Bukti pada pertandingan ini pertandingan sangat seru sehingga kedua tim sama-sama ngotot, sama-sama ingin menjebolkan ke gawangnya tim lawan masing-masing. Ini serangan dibangun oleh tim Garuda. Ternyata lebih dekat dengan tim Satria. Satria mencoba melakukan serangan dan sosok di sana. Ternyata ada di nomor 17. Ada Wildan terlihat di sana. Masih ada Wildan menguasai bola di tengah dari kedua tim pemain. Ternyata terlalu rapat dari pemain. Ya, ternyata membentur tangan atau terjadi handball. Ini sangat membahayakan karena sudah memasuki area kotak penalti dari tim Garuda FC. Tendangan atau tendangan bebas, tendangan mati ini sangat ideal. Apakah mampu dimaksimalkan dari tim Satria? Ternyata siapa yang akan menghadapi di sana? Ternyata ada sang kapten dari tim Satria FC yaitu Irham, nomor punggung 6 Irham yang akan menghadapi bola. Apakah jadi? Namun bola tendangannya terlalu tinggi, masih melebar jauh dari mistar gawang tim Garuda FC. Ya, bola hanya keluar lapangan dan tidak bisa dimaksimalkan dengan baik sehingga bola hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk tim Garuda FC. Ya, tendangan langsung ke tengah selatan lebih ada JD di sana, namun PMW nomor 14 sehingga tidak mudah untuk mengontrol bola. Ini serangan dibangun namun ada Fahmi di sana yang membayang-bayangi tendangan satu bersih ya Juli melakukan satu bersih sehingga di sana ada Yahudi masih menguasai bola bersama nomor 2 masih ada Aceh di sana ada nomor 17 Hilda masih membawa bola sedia di bawah nomor 2. Apakah mampu menghasilkan harus kita lihat, namun lagi-lagi garis pertahanan di sana sangat rapat sehingga tidak mudah untuk menjebolkan atau membobol pertahanan dari tim Garuda FC. Ini Garuda FC melakukan serangan namun lagi-lagi kandas. Di sana ada Wahamid yang diri bola dari belakang dari nomor 4. Apa yang terjadi? Namun di sana Wahamid sendirian dibayang-bayangi oleh 3 pemain bertahan dari tim Satria. Tidak mudah untuk ya, lemparan ke dalam, sudah ada Dudi di sana menguasai bola. Ada Dudi, umpan ke belakang, tarik ke belakang, umpan jauh bola. Ternyata masih ada Hanif di sana. Namun Dudi dikatakan kendali gawang lagi. Tendangan bebas langsung ke tengah siapa yang ada di sana. Ternyata ada Wildan di bawah oleh nomor 3 hingga bola jatuh ke kaki Dudi. Dudi selamatkan bentuk pemain salah satu pemain dari tim Satria FC. Ini dia melakukan selebrasi di sana. Apa yang terjadi? Dia masih melihat bersama dengan Wahidin dibayang-bayang di sana. Wahidin masih Wahidin. Nah,
lagi janggalan atau terjadi tackle singkat, beliau berbunyi bertanda pelanggaran terjadi. Ya, kini kita saksikan siapa yang akan menendang atau mengikuti tendangan mati ini. Ternyata ada Didi, pemain bintang dari tim Garuda FC Didi, yang akan mengeksekusi letakkan bola senyaman mungkin sehingga enak atau ditendang. Kita nantikan siapa akan dituju, rekan-rekannya akan langsung ke menuju ke gol, ternyata menuju ke gol, namun masih melambung tinggi di atas mistar gawang penjaga gawang Ladi hingga bola masih selamat. Kita lakukan pemain bebas mundur ke belakang melihat rekan-rekannya siapa yang akan dituju. Tendangan ajukan kaki kanannya menuju ke tengah, siapa yang dituju. Segera ada rekan-rekannya lebih dekat dengan masih ada Aceh yang masih berusaha tendangan masih namun dibayar oleh 3 pemain hingga bola membentur kaki dari pemain bertahan dari tim Garuda FC dan bola keluar menghasilkan tendangan bocor saja untuk tim Satria FC. Ini siapa yang akan mengikuti, ternyata di nomor 17 Widan yang akan melakukan tendangan bocor. Kita nantikan apakah tendangan bocor ini mampu dimaksimalkan oleh tim Satria dan menghasilkan atau merubah skor atau kedudukan. Kita nantikan bersama sudah dilakukan, namun lagi-lagi tidak bisa dimaksimalkan dengan baik sehingga bola masih dikuasai oleh tim Garuda FC. Namun dari sisi kiri ternyata dia masih membayar dibayar satu lebih ke pemain menggota satu pemain bersama dengan nomor 11 ternyata terhubung di sana namun masih bisa umpan nomor 13 nomor 11 namun masih bisa dihalau sebenarnya penjaga gawang Ladi. Penjaga gawang cukup agresif ini mampu menyelamatkan timnya dari kebobolan atau dari kekalahan. Kita nantikan serangan ternyata serangan sekarang kuasai kembali dibangun oleh tim Satria, namun babak pertama sudah digunakan bertanda utama sudah usai. Jangan beranjak dari tempat duduk atau menonton